Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabatku semua. Salam dari saya untuk kalian semua. Semoga keadaan saudara-saudaraku dan sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada selalu sehat dan selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Dalam jumpa kali ini ya, pada sore hari ini, alhamdulillah, karena memang cuacanya sekarang sudah jarang hujan ya, atau sudah memasuki musim kemarau, jadi cuacanya sangat cerah ya. Semoga saja juga secerah perasaan dan hati kita semua. Amin ya rabbal alamin ya. Nah, pada pertemuan kali ini sahabat-sahabatku dan teman-temanku semua, yaitu akan melanjutkan keterangan yang dulu, yaitu 7 tips cara merawat durian, dan sekarang adalah waktunya untuk membahas manfaatnya, walaupun sedikit yang saya tahu atau yang saya pahami. Apabila nanti ada kesalahannya atau ada yang kurang di hati Anda, silahkan Anda isi kekurangan itu sendiri. Ini hanya saja keterangan yang saya bisa sampaikan seperti ini. Dan ini juga sekelumit perkataan yang mungkin bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabatku semua dan teman-temanku semua dimanapun Anda berada ya. Alhamdulillah, ini saya selalu memilih di kebun ya, karena cuacanya itu yang enak, seger, sejuk, dan nyaman. Tapi sebelum kita lanjutkan pembahasan manfaat 7 tips merawat durian, alangkah baiknya kita intro dulu ya sahabat-sahabatku semua. Monggo silahkan. Nah, sekarang mari kita bahas satu persatu dari 1 sampai 7 ya. Kemarin saya membuatnya video 1 sampai 7 tips dan cara atau caranya merawat pohon durian ya. Adapun yang pertama adalah pemupukan yang alami ya. Pemupukan yang alami itu pemupukan yang berdasarkan dari organik. Adapun manfaatnya pemupukan organik, yang pertama adalah bisa memperbaiki sifat dan biologis tanah. Bisa juga dikatakan investasi jangka panjang. Yang dimaksud investasi jangka panjang yaitu adalah tanah tersebut akan selalu tambah subur dan tambah subur apabila kita memakainya pupuk organik ya. Dan yang kedua yaitu buah kita itu rasanya itu mantap dan nikmat. Dan yang ketiga adalah pemasarannya itu gampang dan mempunyai harga yang spesial dibanding dengan pemupukan yang memakai bahan kimia. Karena pemasaran buah yang dihasilkan dari pupuk organik itu sangatlah spesial dan sangatlah tinggi harganya dibandingkan yang memakai pupuk kimia. Nah, itu yang pertama adalah pemupukan yang alami ya. Dan yang kedua adalah perbaikan drainase. Perbaikan drainase yaitu memperbaiki atau menjaga pohon durian itu dari kebusukan akar. Makanya drainase apabila yang menanam di tempat yang datar atau yang mudah tergenang air itu harus memperdalam drainasenya atau selokannya ya. Atau bisa dijenengi nek sora Jawane niku kalenan. Supaya pohon durian itu tidak mudah tergenang dan tanah itu tidak selalu alkali atau basah. Apabila alkali,
tanahnya terlalu basah bisa mudah busuk akarnya dan akhirnya menimbulkan kematian pada pohon durian. Nah, tapi kalau di tempat saya karena tanahnya itu agak bertebing-tebing, banyak tebingnya dan mungkin terjal paling juga 3 atau 2 meter kotakan nih. Kotakan ini lemah gue paling 3 meter atau meter itu walaupun tidak membuat drainase yang dalam, tapi nanti airnya akan kering sendiri dengan sendirinya apabila nanti setengah atau 1 jam dari hujan tadi. Nah, makanya itu sangat berlaku untuk memperdalam drainase itu atau saluran air itu apabila tempatnya itu terlalu datar yang mudah tergenang air. Nah, adapun yang ketiga tadi adalah memperlebar jarak tanam ya, teman-teman. Memperlebar jarak tanam itu yang secara jelas adalah bagi orang-orang yang lahannya luas itu memang alangkah baiknya melebarkan jarak tanam minimal adalah 10 kali 10 ya. Nah, ada pun manfaatnya memperlebar jarak tanam yaitu satu adalah kita bisa memperpanjang umur pohon durian kita ya. Misalkan kita menanam pohon durian itu jaraknya cuma 5 meter. Mungkin 5-10 tahun itu nanti sudah bertemu daun dan saling bergesekan. Akhirnya pohon itu sendiri kurang produktif atau produktifnya kurang maksimal karena sudah terlalu gelap ya. Nah, manfaat yang kedua adalah apabila kita memberi jarak tanam yang lebar itu yaitu bisa memperpanjang umurnya ya. Bukan berarti memperpanjang umurnya itu bagaimana, tetapi apabila kita kasih jarak 10 atau 12 meter otomatis umurnya itu bisa panjang, bisa 15 sampai 20 tahun baru bertemu daun dan masih bisa berproduksi secara baik karena tidak terlalu gelap ya, tidak terlalu gelap. Itu manfaatnya memperjarak tanam. Syukur-syukur bisa 15 kali 15, 20 sampai 20 dan apabila yang menghendaki pohon durian unggulan itu berusia lebih dari 25 tahun atau 40 tahun maka harus memberi jarak 25 kali 25. Nah, itulah perbaiki atau perluas jarak tanam. Dan yang keempat adalah pemasangan jaring. Pemasangan jaring itu ada manfaatnya. Ya ada. Karena pemasangan jaring itu ya, tapi kalau di sini masih kurang aman kalau cuman pemasangan jaring ya, tapi itu berlaku bagi orang-orang yang bermodal besar dan dijamin keamanannya ya. Kalau misalkan di sini hanya memasang jaring di bawah pohon durian supaya durian jatuh itu tidak sampai ke tanah, itu kalau di sini ya malah disobek-sobek orang atau duriannya diambil orang ya. Tapi kalau di sini yaitu yang paling banyak adalah menali atau mengencang durian itu, dikencang supaya jatuhnya tidak langsung ke tanah ya. Dan manfaatnya jaring atau mengencang itu supaya duriannya itu tidak mudah busuk. Maksudnya itu umurnya dari jatuh sampai luas atau busuk itu menambah panjang dan juga kualitasnya lebih baik. Nah, itu manfaatnya
pemasangan jaring ya. Dan yang seterusnya atau yang kelima adalah pembebasan gulma. Pembebasan gulma itu atau rumput ya, rumput itu yang mengelilingi pohon durian kita itu harus dibersihkan. Adapun manfaatnya yaitu supaya pohon durian kita itu tidak mudah terserang penyakit ya. Karena apa? Karena gulma-gulma itu tempat bersarangnya penyakit atau hewan-hewan serangga dan selain sebagainya itu sangat senang di gulma-gulma itu, dan akhirnya apabila terlalu rimbun rumputnya atau gulmanya itu serangga-serangga yang bersarang di situ mudah menyerang pohon durian kita. Nah, itu manfaatnya pembersihan gulma atau pembersihan rumput ya. Dan yang seterusnya adalah pemangkasan atau pruning. Pruning atau pemangkasan tunas-tunas air dan selain sebagainya itu ada manfaatnya juga ya. Manfaatnya adalah agar transformasi cahaya atau sinar matahari itu bisa sampai ke dalam ataupun bisa sampai ke dahan-dahan atau cabang-cabang pohon durian kita, dan akhirnya cabang-cabang pohon durian itu akan menjadi kekar karena terkena sinar matahari, menjadi kekar dan mudah menua, akhirnya bisa cepat berbuah ya. Apabila terlalu gelap tidak dipruning itu cabang-cabangnya itu atau dahan-dahannya itu terlalu lembek ya, dan tidak mudah besar, tidak cepat besar. Makanya pembuahannya itu bisa melambat karena tidak pernah dipruning. Adapun pruning itu banyak sekali ya, masih banyak walaupun sudah banyak yang melakukan, tapi masih juga banyak yang tanya umur pruning itu harus pohon durian yang sudah umur berapa nih. Itu menurut saya atau jawaban dari saya, walaupun ini mungkin kurang benar dan kurang pas ya. Jika kurang pas silahkan Anda mencari solusi yang lebih baik lagi ya. Kalau menurut saya itu adalah apabila pohon durian itu sudah terlalu rimbun atau gelap dalamnya itu terlalu gelap ya, cahaya sinar matahari itu tidak bisa masuk, walaupun umurnya mungkin baru 2 tahun, 1,5 tahun, tetapi pohonnya sudah jumbo atau sudah subur, coro Jawa ini ku longgor itu cepat besar. Walaupun umurnya belum banyak, tetapi kalau memang sudah besar dan sudah gelap, sinar matahari itu tidak bisa masuk, maka itu harus dilakukan pemruningan atau pemangkasan cabang-cabang yang kurang berguna agar sinar matahari itu bisa masuk dan akhirnya pohon durian itu cabang-cabangnya bisa kekar, kuat dan kencang, dan akhirnya bisa cepat mengeluarkan bunga. Nah, itu manfaatnya pruning ya, pruning. Makanya jangan sayang jika pohon duriannya kok itu dipangkasi, wah itu bukannya merusak ya, itu pruning atau pemangkasan itu bukannya merusak, tetapi membenahi cabang-cabang atau dahan-dahan pohon durian tersebut. Nah, gitu. Dan seterusnya adalah kultur teknis yang sehat. Kultur teknis yang sehat itu kita memakai semuanya itu kita terapkan. Adapun pemupukan dan selain bagian jarak kebersihan selanjutnya itu kita harus selalu jaga kebersihan dan kesehatan di sekitar area pohon durian kita atau perkebunan kita. Kita kasih apa yang diperlukan di situ, yang namanya itu bisa memberikan
kenyamanan, kesehatan atau suasananya yaitu yang sejuk, bersih, tentu saja pohon-pohon durian kita itu akan nyaman dan sejuk, betah tinggal di situ, akhirnya subur, rimbun dan cepat berbuah. Dan orang juga yang melihat itu akan mudah tertarik ya. Mungkin saja kultur-kultur itu bisa ditiru oleh teman-teman kita. Nah, jika semuanya itu dilakukan ya, walaupun kita manusia itu cuma bisa berusaha, insya Allah akan menuai hasil yang sangat memuaskan, karena pohon durian kita sehat, subur, tentu saja nanti berbuahnya juga akan lebat dan banyak. Nah, ini memang saya baru akan menggunakan cara-cara seperti itu ya, walaupun sudah saya lakukan tapi masih juga awalan, karena saya juga baru bisa memahami teknik-teknik atau baru saja bisa mengerti tips-tips dan cara-cara merawat durian. Saya juga melakukan, tetapi hasilnya juga ya masih kurang sempurna saja, karena juga belum sangat-sangat telaten untuk semuanya tenaga itu dicurahkan ke situ ya, karena memang ada aktivitas lain yang harus menunda perawatan pohon durian tersebut. Jadi silahkan teman-temanku semua dan sahabat-sahabatku semua melakukan 7 tips dan 7 cara merawat pohon durian itu, dan ketahuilah manfaatnya. Mudah-mudahan pohon durian kita semua selalu sehat, subur, dan berbuah lebat, tentunya berbuah yang maksimal, rasanya enak, warnanya bagus, dan juga ukurannya menurut standar durian apa yang kita tanam. Cukup sekian dari saya. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kawan-kawan, sahabat-sahabat, dan saudara-saudaraku semua dimanapun Anda berada. Jangan lupa ya, dukung channel saya dengan cara like, subscribe, dan juga komen. Silahkan berkomentar di kolom komentar. Saran, masukan, bulian, monggo silahkan. Saya sangat terbuka dan membuka hati selebar-lebarnya untuk kritik dan buliannya, agar itu bisa membenahi semua kekurangan-kekurangan yang saya lakukan, dan akhirnya bisa mengisi yang tadinya kurang baik bisa menjadi baik. Dan juga yang sudah memencet tombol subscribe, saya doakan semoga selalu sehat dan selalu panjang umur, diberi rezeki yang banyak, tentunya rezeki yang halal dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Hanya ini yang bisa saya sampaikan untuk kali ini ya. Kita jumpa lagi di lain waktu, di video selanjutnya yang mungkin akan membahas tentang pemupukan dari 0 sampai akhir yang bisa saya ketahui ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri, hadanallahu yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.